Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ashaqqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ilan nar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majelis yang merupakan taman dari taman-taman surga, majelis yang turun sakinah dan mawadah di dalamnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh besar ilmu yang kita pelajari ini, yaitu ilmu adab dan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Rasulullah bersabda, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Oleh karena itu, yang kita notabene sebagai thalabatul ilmi ini, yang kita melangkah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu sudah barang tentu kita sebagai thalabatul ilmi harus menjalani metode adab dan akhlak yang perlu kita tekuni, apalagi adab dan akhlak bersama guru kita. Makanya dalam majelis yang mulia ini kita akan tekankan lagi bagaimana adab dan akhlak seorang thalabatul ilmi bersama guru mereka. Ahli ilmu atau guru merupakan aspek yang terbesar dalam penyebaran sebuah disiplin ilmu. Apalagi jika ilmu yang diajarkan adalah ilmu agama yang mulia ini. Para nabi, para rasul itu adalah pengajar-pengajar ilmu agama ini. Merekalah yang memegang ilmu agama, yang memberikan tongkat estafet kepada generasi-generasi berikutnya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, inilah pewaris para nabi. Jadi hakikatnya seorang guru, seorang syekh yang mengajarkan ilmu agama ini adalah pewaris dari tongkat estafet dari para nabi dan para rasul. Ketahuilah saudaraku, karena ilmu agama ini mulia, maka siapa saja yang membawa ilmu agama ini dengan amanat ilmiahnya, maka wajib bagi kita untuk memuliakannya. Tidakkah kita mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laisa minna, bukan golongan dari kami, bukan golongan kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka itu? Man la yuakir kabirona, orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang yang besar, orang-orang yang tua, orang pemuda
yang tidak mau menghormati orang-orang yang tua. Tua di sini bisa tua dari segi umur, bisa tua dari segi pengalaman, dan bisa tua dari segi ilmu. Jadi bukan dari golongan kami yang tidak mau yang tidak mau menghormati orang-orang yang berilmu. Kemudian laisa minna man lam yarham sagirana, bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak merahmati orang-orang yang lebih muda di antara kami. Kemudian yang menjadi pelajaran kita, laisa minna man lam ya'rif ulama'ina haqqahu, orang-orang yang tidak mengerti hak-haknya ulama, hak-haknya seorang guru. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tersirat dalam ketukan sebuah hadis, laisa minna man lam ya'rif ulama'ana haqqahu li ulama'ina haqqahu, adalah bagaimana kita memuliakan mereka. Syariat Islam ini telah mengatur hak-hak seorang guru dengan sedemikian rupa. Jika seorang murid berakhlak buruk kepada seorang guru, maka hal ini akan berdampak pada ilmu yang dihasilkannya. Jadi tatkala proses belajar yang menggunakan adab dan akhlak pada seorang guru, maka inilah kunci keutamaan, kunci ia akan mendapatkan ilmu yang berbarokah. Maka seperti apakah adab-adab seorang guru yang perlu kita pahami, yang perlu kita terapkan di majelis ilmu itu? Berikut ini ada beberapa adab dan akhlak yang perlu kita tekankan lagi. Yang pertama, tentunya menghormati seorang guru. Para salaf merupakan suri teladan yang apik, yang telah menjelaskan secara gamblang bagaimana keadaan mereka, kisah-kisah mereka bisa kita teladani, bagaimana penghormatan mereka dalam seorang guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kunna, kami para sahabat, julusan, dulu duduk fil masjid, di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajalasa alaina, dan beliau duduk di sisi kami. Faka'anna ala ru'usina tayr, seakan-akan kita dalam majelis ilmunya Rasulullah itu di kepala kami ada burung yang hinggap, saking keadaan para ulama atau para sahabat zaman dahulu itu memuliakan ilmunya Rasulullah, tidak bergeming di tempat duduknya. Walam yatakallam ahadun minna, dan tidak ada di antara kami yang berbicara. Inilah kita lihat potret para sahabat dalam memuliakan ilmu, dalam memuliakan majelis ilmu, memuliakan Rasulullah, memuliakan seorang guru yang mengajarkan ilmu. Ibnu Abbas, seorang sahabat yang mulia, yang telah kita lihat kisahnya, bagaimana Ibnu Abbas ini mendapatkan ilmu. Beliau berkata, bil lisani Saul, dengan lisan mulut yang tidak pernah capek-capeknya bertanya kepada seorang guru, dan bil qalbin aqul, seorang penuntut ilmu sejati Ibnu Abbas, seorang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bermartabat tinggi, seorang Quraisy, namun tatkala menuntut ilmu, beliau pernah tidur di depan rumahnya Zaid bin Sabit. Beliau pernah tidur di depan rumahnya Jabir bin Abdullah untuk menunggu Jabir keluar dari rumahnya, menimba satu hadis saja. Dan beliau pernah menarik tali kekangnya Zaid bin Harisah pada saat itu. Dan Zaid pun berkata kepada Ibnu Abbas, apa yang kau lakukan wahai Ibnu Abbas? Bagaimana Ibnu Abbas mengungkapkan adab dan akhlaknya? Hakaza,
Seperti inilah wahai Zaid bin Sabit. Amarona umirna, kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naf'ala bi ulama'ina, untuk kami lakukan pada ulama-ulama kami, masyarakat muslimin. Lihatlah betapa indahnya adabnya Ibnu Abbas terhadap guru-guru yang ia menimba ilmu darinya. Berkata Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami, "Ma kana insanun yatajarra' ala Sa'id ibn Musayyib, ma kana insanun." Tidak ada seorang penuntut ilmu pun yatajarra', yang berani di hadapan majelis Sa'id ibn Musayyib, sampai yas'aluhu an Sa'id, hingga dia meminta izin kepada Sa'id, hatta yasta'janu minhu kama yasta'janul amir, hingga Sa'id mengizinkannya, baru ia boleh melakukan hajat-hajatnya. Hal ini mereka lakukan sebagaimana mereka melakukan para amir, para raja. Tatkala di majelisnya para raja, mereka tidak berani mengatakan apapun, sepatah kata pun, hingga diizinkan oleh raja tersebut. Demikianlah para ulama kita memuliakan ahlul ilmi. Demikianlah para salaf kita memuliakan ahlul ilmi. Dahulu di zaman Khalifah bin Marwan, saat itu ada seorang yang tua, papa, yang rambutnya itu keriting. Siapakah dia? Atok bin Rabah. Begitu banyak orang-orang yang memuliakan para pembesar, para sultan. Namun tatkala di majelis ilmu, semuanya tidak memuliakan sang khalifah. Semuanya berlari untuk memuliakan siapa? Memuliakan Atok bin Abi Rabah. Atok bin Abi Rabah, budak legam yang rambutnya keriting, namun dimuliakan oleh manusia. Sampai khalifah berkata, inilah raja yang sebenar-benarnya raja itu. Jadi hadis dari Abdurrahman bin Harmalah al-Aslami, riwayat ini dibawakan bagaimana murid-muridnya Said Imam Musayyib itu memuliakan Said Imam Musayyib sebagaimana ia memuliakan raja-raja itu. Kemudian ada lagi Rabi' bin Sulaiman berkata, "Ma wallahi istaratu, aku tidak berani an asrabal ma, untuk minum air. Wasyafi'u yanjuru ilayya, tatkala Syafi'i melihat padaku, aku tidak berani untuk minum air seteguk pun, walaupun aku dalam keadaan haus." Kita melihat lagi bagaimana Umar bin Khattab memerintahkan kepada para sahabat, "Tawadhu ya ahlal Quran, wahai pemilik Al-Quran, tawadhu. Tawadhulah kalian kepada siapa? Liman ta'allamu minhu, kepada orang-orang yang kalian telah mengambil ilmu kepada mereka, maka bertawaduklah kepada mereka." Ini bagaimana potret Umar bin Khattab akan tahu pentingnya untuk memuliakan seorang ahli ilmu. Beliau pun menasihati para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ketika duduk di depan guru, ini perlu kita perhatikan. Adab duduk kepada seorang guru itu tidak seperti kita duduk di kafe-kafe sana. Tidak seperti kita duduk dalam mengikuti pertandingan-pertandingan, atau kita duduk untuk menyaksikan permainan-permainan. Namun kita harus membedakan mana majelis umum dan majelis thalabatul ilmi. Inilah yang dinasihatkan oleh Syekh Abu Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Thalabul Ilmi. Beliau mengajarkan kepada kita, para thalabatul ilmi mubtadiin, orang-orang yang baru menuntut ilmu, orang-orang junior yang baru menuntut ilmu, beliau mewasiatkan kepada kita, wahai para penuntut ilmu, pakailah adab yang terbaik saat kalian duduk bersama syekh-syekh kalian. Pakailah cara yang terbaik dalam bertanya dan mendengarkan. Demikian pula Syekh
Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, duduklah kalian wahai thalabatul ilmi dengan adab-adab majelis thalabul ilmi. Jangan kalian bentangkan kaki kalian, jangan juga kalian bersandar pada tembok-tembok masjid. Apalagi saat dalam majelis ilmu, muliakanlah ilmu tersebut. Inilah sepenggal bagaimana ulama-ulama kita menghargai thalabatul ilmi. Kemudian adab yang berikutnya, adab tatkala berbicara di hadapan seorang guru. Berbicara dengan seseorang, telah Islam itu berikan tata cara berbicara di hadapan mereka. Maka terlebih lagi dengan seorang guru, tentunya Islam lebih terperinci lagi dalam mengatur hal ini. Berbicara dengan seorang yang telah mengajarkan kebaikan kepada kita, itu lebih 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kita bicara kepada orang yang lain. Imam Abu Hanifah jika berada di depan Imam Malik, layaknya seorang anak di hadapan ayahnya. Abu Hanifah tatkala berada di depan Imam Malik, ia layaknya melakukan adab-adab seorang anak terhadap ayahnya. Inilah adab ulama-ulama kita terhadap guru-guru mereka. Para sahabat Nabi SAW, muridnya Rasulullah, tidak pernah kita dapati mereka buruk adabnya, isa'atul adab di depan Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah memotong pembicaraan Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mengeraskan suaranya lebih keras daripada suaranya Rasulullah SAW. Bahkan Umar bin Khattab yang terkenal itu yang keras wataknya. Tatkala di majelis ilmu, tak pernah beliau meninggikan suaranya lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah SAW. Bahkan di beberapa riwayat telah dijelaskan Rasulullah SAW sampai kesulitan mendengar suaranya Umar. Padahal wataknya keras, tipikalnya keras, suaranya keras. Tapi tatkala Umar di majelisnya Rasulullah, Rasul tidak pernah mendengar bisik-bisik suara yang gemuruh dari Umar. Saking sulitnya Rasulullah SAW mendengar suara Umar, saking mulianya, tingginya adab Umar di hadapan Rasulullah SAW. Hal ini telah dijelaskan oleh hadis Sa'id Ibn Musayyib, oleh Said Abu Sa'id yang terdahulu, bagaimana Abi Sa'id Al-Khudri menceritakan keadaan para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian adab yang berikutnya setelah bicara yaitu adab bertanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebuah rumus tatkala kita itu bodoh dalam perkara agama ini. Tatkala kita tidak mengerti dalam persoalan agama ini, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disyariatkan untuk apa? Untuk bertanya kepada orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang punya ilmu agama jika kalian bodoh, tidak tahu dalam ilmu agama ini. Bertanyalah pada mereka, itulah obatnya. Rasulullah mengatakan, syifa'u iyyi as-su'al. Syifa'u iyyi itu as-su'al. Obat dari kebodohan itu ya tidak ada lainnya, banyak bertanya. Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, yang diberikan kefakihan dalam ilmu tafsir, beliau berkata, bagaimana engkau memperoleh ilmu? Bilisannya Saul, dengan lisan yang banyak bertanya. Bukanlah buta itu banyak bertanya, namun buta itu engkau menyimpan pertanyaan-pertanyaan di dalam hatimu sehingga engkau sesat di jalan. Maka bertanyalah engkau dalam majelis ilmu. Namun Islam telah mengajarkan bagaimana kita bertanya di majelis ilmu. Nabi Musa kalimullah dengan segenap ketinggian makomnya di hadapan Allah, kalimullah,
yang diajak bicara oleh Allah. Tidak diizinkan untuk mengambil ilmu dari Khidir. Tidak diizinkan untuk mengungkapkan, untuk bertanya sesuatu pada Nabi Khidir. Sampai Nabi Khidir mengizinkannya. Fala tas'alni ya Musa. Fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Wahai Musa, kata Khidir alaihissalam, jika engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau menanyakan tentang suatu sampai aku mengizinkannya. Ini tergambar gamblang di dalam Al-Quran. Bagaimana adabnya seorang thalibul ilmi, Musa alaihissalam, di hadapan Khidir, menuntut ilmu pada Khidir. Tidak diizinkan bertanya sampai Khidir mengizinkannya. Ini dijelaskan secara gamblang dalam surat Al-Kahfi ayat 70. Jangan bertanya sampai diizinkan. Itu isyarat Khidir kepada Musa. Maka jika seorang guru tidak mengizinkannya untuk bertanya, maka janganlah kamu bertanya. Tunggulah sampai season tanya jawab. Karena setiap majelis ilmu itu ada seasonnya. Ada season pembukaan, ada season untuk memaparkan penjelasan, dan ada season bertanya jawab. Jangan engkau memotong pembicaraan gurumu padahal itu pada masih season penjelasan. Simpanlah itu pada saat season tanya jawab, tatkala kamu telah diizinkan oleh gurumu untuk bertanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau telah bertanya kepada thalabatul ilm, kepada guru-guru kita, kemudian guru-guru kita telah menjawab, maka adab yang berikutnya kita harus mendoakan mereka. Kita ucapkan, wahai Syekh, barakallahu fik, jazakallahu khairan an ilmika ya Syekh. Banyak dari kalangan ahlul ilmi yang mendoakan guru-guru mereka. Tidak lupa mendoakan guru-guru mereka. Ma sholaitu illa wadaitu liwalidi au limasayyihi jami'an. Tidaklah aku berdoa kecuali aku telah menyimpan doaku untuk orang tuaku dan untuk siapa? Untuk guru-guruku. Kemudian yang berikutnya, adab-adab yang harus kita lakukan dalam di hadapan syekh kita adalah mendengarkan pelajaran dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rasanya jika Anda sebagai pembicara, kemudian ada pendengar Anda, audien Anda tidak mendengarkan perkataan Anda, atau wajahnya memalingkan diri daripada Anda? Tentu sungguh rasa jengkel menggerutul dalam hati kita. Maka bagaimana perasaan seorang guru yang mengajarkan di depan, sedangkan antuna bicara sendiri di belakang sana dengan ketawa ketiwi sehingga terdengar itu oleh seorang guru. Mana adabnya kita, ma'asyiral muslimin? Sungguh merugilah para murid yang membuat hati gurunya jengkel. Maka bagaimana ilmunya bisa barokah kalau dia telah membuat jengkel seorang guru? Agama yang mulia ini, agama yang Islam, telah mengajarkan adab seperti itu sedetail-detailnya. Tak didapati dalam kalangan salaful soleh. Dalam adab-adab mereka tidak mau mendengarkan pelajaran. Mereka mendengarkan dengan baik. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila diperdengarkan Al-Qur'an, dibaca-bacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Rasulullah, apa yang dilakukan? Fastami'u lahu, dengarkanlah baik-baik, pasang telingamu baik-baik. Kemudian apa? Wa ansitu, diam dalam keadaan memikirkan. La'allakum turhamun, semoga Allah merahmatimu. Di dalam ayat yang lain, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya dalam Al-Quran, hadis, dan bencana-bencana ini ada pelajaran. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, yang punya hati yang mau berpikir. Au al-qasama, yang mau mendengarkan dengan baik-baik. Wa huwa syahid,
dan dia menghadirkan hatinya. Jadi dengarkanlah pelajaran dengan baik-baik, resapilah agar engkau mendapati ilmumu berbarokah. Kemudian adab yang selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mendoakan guru kita. Guru kita telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang dulunya kita tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih alim lagi. Ini jasa seorang guru. Dan tentunya apa? Tentunya kita harus mendoakan guru kita sebagai balas budi kita, sebagai balasan karena dia telah memberikan ilmu yang bermanfaat. Orang yang telah memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk tentunya petunjuk di sini adalah petunjuk ilmu, yang mau bercapek-capek mengajarkan ilmu kepada kita, yang mau menyiapkan waktunya untuk mengajarkan kita yang bodoh ini, yang tidak tahu apa-apa, yang terlahir dari perut ibu kita dalam keadaan bodoh, sehingga ada seorang guru yang mau mengambil kita, mengajarkan kita. Tentunya kalau tidak ada ulama-ulama kita, annasu kal bahaim. Kalau tidak ada ulama-ulama kita, tentunya kita ini hanya seperti binatang ternak saja. Oleh karena itu, adab berikutnya kita harus mendoakan guru-guru kita dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dahulu diriwayatkan dari Ahmad Ibn Hanbal, tidaklah aku meninggalkan sebuah doa untuk guru-guruku. Tidaklah aku meninggalkan sebuah doa pada waktu sholat-sholatku kepada As-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita telah mendengar bagaimana Imam Ahmad mempelajari fikih dari ulama kita As-Syafi'i, dan beliau tidak pernah melupakan doa-doa kepada Imam Syafi'i, mendoakan Imam Syafi'i dalam setiap sujud-sujudnya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menyikapi apabila guru yang salah? Adab yang berikutnya memperhatikan adab-adab tatkala menyikapi kesalahan guru kita. Kita tahu pada fitrah manusia, sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khair khata'in at-tawwabun. Kebanyakan anak Adam di muka bumi ini sering terjadi kesalahan. Mereka membawa sifat bawaan manusia, jabang bayinya itu sering salah. Ya, namanya sering salah. Sebaik-baiknya orang yang sering salah ada orang yang bertaubat. Para guru bukanlah para nabi yang mereka maksum dari kesalahan. Para guru bukanlah malaikat, tetap mereka berbuat salah. Tapi jangan cari kesalahan guru kita. Kita sebagai seorang murid menutupi aib tersebut. Kita seorang murid jangan bicarakan kesalahan para ulama-ulama kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Janganlah kalian mencari-cari keburukan seseorang, janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Ini adab kita sesama. Bagaimana adab kita kepada orang yang telah mengajarkan kita? Tentunya lebih tinggi lagi. Ma'asyiral muslimin, jangan kita pernah mencaci ulama-ulama yang pernah mengajarkan ilmu kepada kita. Jangan pernah kita memfitnah mereka. Jangan kita membicarakan aib-aib mereka, karena dagingnya para ulama-ulama kita, kehormatan-kehormatan mereka itu beracun bagi kita. Allah melarang kita mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Oleh karena itu jangan pernah kita mencari kesalahan-kesalahan dari guru kita. Lantas bagaimana jika aib ulama ini terjadi? Lantas bagaimana jika aib para ulama itu kita lihat? Lantas bagaimana para guru kita apabila terjadi kesalahan? Sungguh manusia pun akan menjauhi mereka apabila aibnya tersebar. Maka ilmu pun tidak sampai kepada manusia. Padahal aibnya para ulama itu lebih kecil mudaratnya daripada mudarat kita ditinggalkan para ulama, ditinggalkan oleh sang pembawa ilmu ini.
kita tidak mendapatkan pengajaran ilmu. Sungguh para salaf dalam doa-doa mereka, Allahumma stur aiba sayhina, ya Allah, tutuplah aib dari guru-guru kami. Ya Allah, tutuplah aib dari guru-guruku, dan janganlah engkau wala tudhib barakata ilmihi minni, janganlah engkau ya Allah hilangkan barokahnya ilmu mereka yang telah ada padaku. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lebih dan kurangnya kita bisa menambahnya di kemudian hari. Apapun yang kita dapatkan berupa kebaikan maka kita amalkan, dan adapun ada kesalahan kita tutup aib tersebut, jangan sampai disebarkan. Kami manusia biasa, ada salahnya dan ada kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.